Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan usia yang panjang, semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabatku, para sedulur telah mensupport perkembangan channel saya. Saya doakan semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah fenomena yang menarik yang saat sekarang ini sedang viral, yaitu dimana ada sebuah prahara tentang seorang pendekar di dunia persilatan ya, yang pada saat sekarang ini tengah menjadi viral dan juga banyak menuai kontroversial, pro dan kontra di berbagai sektor di dunia keilmuan. Dia adalah seorang tokoh yang influencer ya, yang banyak sekali pengikutnya, yaitu Cynthia Chandranaya dari perguruan pencaksilat Harimau Utara. Jadi prahara ini dimulai dari awalnya itu Cynthia Chandranaya itu membuat sebuah video yang di dalamnya itu menyudutkan MMA atau Mixed Martial Arts, dimana MMA itu merasa tersinggung dengan video yang dibuat oleh Cynthia Chandranaya, sehingga membuat atlet-atlet MMA seperti Theodorus Ginting, kemudian Mustadi Aneta, dan juga Suardi atau yang dikenal dengan Becak Lewu, seorang pesilat yang juga menjadi tokoh MMA ini, akhirnya merasa terusik dengan video tersebut, sehingga mereka melihat video Cynthia Chandranaya dan di dalamnya itu luar biasa sekali, banyak kesaktian-kesaktian yang di luar akal logika. Oleh karena itu mereka akhirnya bersepakat mendatangi perguruan pencaksilat Harimau Utara ini untuk melihat secara langsung kesaktian yang dimiliki oleh Cynthia Chandranaya dan timnya ini yang menghebohkan dunia maya ini. Namun walhasil saat tim dari MMA ini datang menuju ke lokasi perguruan Harimau Utara, namun tidak ditemui oleh Cynthia Chandranaya dan juga oleh Master Agus ya. Master Agus ini adalah gurunya atau guru besarnya. Hal itu membuat para tim MMA ini merasa kecewa karena mereka hanya ingin melihat secara langsung apakah itu betul real kesaktiannya itu, ataukah memang itu hanya sebuah editan. Jadi ini yang memang ingin diklarifikasi sebetulnya. Jadi mereka jauh-jauh datang ke perguruan Harimau Utara itu hanya ingin tahu apakah itu betul real ataukah memang hanya editan gitu. Karena kalau hanya editan semua orang juga bisa. Seperti saya bisa mengedit berjalan di atas air atau dan lain sebagainya. Itu kan kalau hanya editan itu, bahkan bukan pesilat sekalipun itu juga bisa. Namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan. Jadi Cynthia Chandranaya ini menjadi bahan perbincangan di kalangan dunia persilatan, bahkan banyak menuai pro dan kontra. Bahkan banyak juga yang menganggap bahwa Cynthia Chandranaya ini tidak memberikan edukasi yang baik, justru memberikan kebohongan publik, sehingga ilmu-ilmu silatnya ini yang memang banyak disalahgunakan atau mungkin orang yang meniru adegan tersebut sehingga bisa mencederai orang-orang yang tidak paham gitu, bahwa itu adalah hanya sebuah editan gitu. Ini yang memang saya sangat disayangkan. Dan kesaktian Cynthia Chandranaya yang tidak pernah bisa dibuktikan, dan juga dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah sebuah editan. Itu yang pertama itu adalah Cynthia Chandranaya itu bisa push up dengan menggunakan satu jari dia bisa push up gitu loh. Di videonya dia mengupload video yang bisa push up dengan satu jari. Namun pada faktanya, kenyataannya ketika di live, ada salah satu stasiun televisi swasta yang ingin tahu, kemudian mengadakan pertunjukan secara live. Ternyata dia tidak bisa menunjukkan bisa push up dengan satu jari, namun dia bisa push up dengan dua jari. Itu pun dengan kelihatan yang tidak kelihatan sangat susah, tidak sebagus ketika dia membuat push up satu jari. Kemudian kontroversi yang kedua atau kesaktian yang kedua yang memang tidak bisa pernah diakui bahwa itu editing dan juga tidak bisa dibuktikan secara real, itu adalah Master Agus atau guru dari Cynthia Chandranaya ini, atau guru dari perguruan Harimau Utara ini, itu mampu handstand atau berdiri dengan
menggunakan satu jari dengan menumpu beban tubuh, handstand satu jari. Tubuhnya dia misalkan tubuhnya itu sekitar berat badannya sekitar 70-80 kg dengan satu jari, dan itu terlihat begitu santai sekali, dan itu pun tidak bisa dibuktikan secara nyata. Kemudian yang ketiga, itu yang memang menjadi fenomena yang luar biasa, itu adalah fenomena golok siluman. Itu video yang diupload oleh Master Agus, itu mempertunjukkan bahwa kehebatannya atau kesaktiannya ini mampu membelah buah wortel dan juga mampu menembus besinya juga. Jadi besi dan juga buahnya atau buah wortel itu juga mampu terbelah dengan sekali tebas. Sedangkan golok itu milik salah seorang ustadz yang konon diberikan hadiah kepada Master Agus. Namun menurut yang pemilik golok tersebut, itu hanya golok biasa, nggak ada kaitannya dengan unsur-unsur seperti dunia siluman, gaib, setan, perkayangan dan lain sebagainya. Itu tidak ada magic dan lain sebagainya. Itu hanya golok murni sebagai seorang pendekar atau pesilat. Ini yang menjadi kontroversi yang luar biasa, dan banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut dengan cara editing. Namun hal itu tidak mau diakui juga oleh Master Agus dan juga tim dari Cynthia Sandranaya. Ini yang terus menjadi polemik yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kesaktian yang tidak pernah bisa dibuktikan secara nyata itu adalah mampu menendang beton dengan tulang kering, dan juga betonnya itu sampai hancur. Betonnya sampai hancur dengan menggunakan tulang kering. Ini hal yang sangat membahayakan para sahabatku. Bagi praktisi dunia bela diri, baik pesilat ataupun mungkin yang lainnya, itu kalau kita melakukan tendangan dengan tulang kering atau pesepak bola misalkan, itu sangat berbahaya gitu loh. Dan itu saya pikir jangan pernah kita tiru itu di rumah, nggak ada fungsinya sama sekali. Pertandingan sepak bola saja itu menggunakan deker agar tulang keringnya itu tidak terkena tendangan dari lawan gitu. Sedangkan di sini itu mampu menendang beton sampai dengan pecah, sampai dengan hancur dengan tulang kering. Ini kan hal yang aneh, dan juga itu tidak bisa dibuktikan. Kemudian Cynthia Sandranaya juga mampu memukul beton sampai dengan hancur. Memukul beton di videonya itu sampai dengan hancur. Itu juga tidak bisa dibuktikan secara nyata, namun juga bisa dilakukan dengan cara editing. Semua orang bisa melakukan itu dengan cara editing. Kemudian yang menjadi kontroversial berikutnya lagi itu adalah Cynthia Sandranaya itu mampu memukul durian yang membuat durian itu pecah. Bahkan bukan hanya duriannya, tetapi juga batu penyangga durian yang begitu kokoh atau batu kali itu mampu pecah. Duriannya pecah, batu penyangganya juga pecah. Ini adalah sebuah kesaktian ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yang aneh luar biasa. Saya sebagai seorang pesilat yang mempelajari ilmu tenaga dalam juga nggak bisa seperti itu gitu. Ini luar biasa kalau toh real, tapi semua orang bisa melakukannya dengan cara editan. Kemudian berikutnya, memalu paku dengan tangan kosong. Jadi paku itu taruh di sebuah papan kayu, kemudian dengan tangan kosong paku itu bisa tertancap. Itu kan sangat luar biasa sekali, dan juga itu tidak bisa dibuktikan secara real atau secara nyata. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatannya itu mampu menghindari peluru. Jadi peluru itu ketika ada bedil mencoba diselosongkan, kemudian pesilat ini yaitu Cynthia Sandranaya ini kemudian menghindar baik dari depan ataupun dari belakang. Ini kan sangat berbahaya sekali. Jangan pernah meniru hal tersebut, karena memang itu hal yang impossible. Semua orang bisa melakukannya dengan cara editan, tapi kalau dengan real saya rasa kecil sekali kemungkinannya. Nah, kemudian banyak hal menuai kontroversial itu yang akhirnya juga membuat para pesilat-pesilat lain itu akhirnya angkat bicara. Para praktisi dunia bela diri itu merasa sama sebuah pencak silat itu sepertinya itu dinodai dengan adanya hal-hal bentuk kebohongan publik seperti ini yang tidak bisa dibuktikan secara nyata gitu. Akhirnya banyak para pesilat-pesilat memberikan komentarnya. Banyak para praktisi bela diri yang akhirnya memberikan komentarnya bahwa yang namanya bela diri yang sebenarnya adalah seperti apa, seperti ini dan lain sebagainya. Cynthia Sandranaya dan juga Master Agus dan juga timnya, yaitu dari Harimau Utara ini, kemudian banyak memberikan statement-statement yang kontroversial. Itu salah satunya itu Master Agus itu konon beliau pernah bercerita itu bisa atau mampu melawan 200 orang. 200 orang, dia sendirian bisa melawan 200 orang.
Kemudian berikutnya itu manajer dari Cynthia Chandranaya yang bernama Anjar Weni itu pernah memberikan postingan di sosial medianya itu bahwa konon Cynthia Chandranaya itu pernah mengalahkan 40 orang sendirian. Dia bisa mengalahkan 40 orang dan 5 orang diantaranya itu bisa wafat di tempat. Kemudian sebagian lagi itu ada yang juga wafat di rumah sakit. Ini kan hal yang aneh, ini kan bukan hukum rimba. Di Indonesia itu ada hukum. Kalau tahu itu betul dan benar terjadi, tentunya hukum yang berlaku di negara kita itu harus ditegakkan gitu. Dan hal tersebut juga hanya sebuah kisah. Cynthia Chandranaya itu sepertinya secara tidak langsung itu merendahkan dan juga menyinggung orang lain nih. Dalam hal ini contoh adalah ketika Cynthia Chandranaya itu membuat sebuah video di mana dia itu melakukan pertarungan dengan mantan atlet yang merupakan timnya sendiri. Dan dalam pertarungan itu mantan atlet itu bisa kalah dalam waktu beberapa detik saja. Beberapa detik saja bisa kalah mantan atlet. Tidak cukup sampai di situ, bahkan atlet yang sebenarnya atlet SEA Games, seorang atlet SEA Games yang bernama Denny Aprisani. Cynthia Chandranaya bahkan pernah berkata bahwa Cynthia Chandranaya itu pernah menangkis tendangan dari Denny Aprisani. Namun konon itu tendangannya tidak sekuat Master Agus. Jadi membandingkan dengan cara merendahkan orang lain, menganggap bahwa tendangan dari Denny Aprisani itu lemah sementara tendangan dari Master Agus itu kuat. Itu kan hal yang menurut saya tidak etis juga. Faktanya menurut Denny Aprisani yang juga kecewa dengan statement tersebut, karena pada saat itu Denny Aprisani dihubungi oleh tim Cynthia Chandranaya, kemudian diundang ke perguruan silat Harimau Utara, kemudian diajak membuat koreografi. Koreografi itu adalah bukan pertarungan sesungguhnya, jadi hanya sebuah editing film. Jadi koreografi untuk pencak silat. Jadi tidak pernah terjadi sambung antara Denny Aprisani dengan Cynthia Chandranaya. Dan semua itu sengaja dia tidak tidak melakukan tendangan secara full, powernya itu dikurangi. Dan karena itu adalah koreografi, unsur keindahan yang ditunjukkan. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Cynthia Chandranaya juga secara tidak langsung menyinggung salah seorang atlet atau pesilat yang bernama Beni Yosa. Jadi Beni Yosa ini pernah berkunjung bersilaturahmi ke perguruan Harimau Utara di tempat Cynthia Chandranaya dan juga timnya berlatih. Mereka berlatih bersama sekitar 8 hari. Pada saat itu mereka berlatih untuk menendang benda-benda keras seperti menendang tabung gas, kemudian menendang beton, menendang pohon dan sebagainya. Pada saat itu Beni Yosa ini mencoba untuk menendang benda keras. Tetapi karena Beni Yosa ini diajarkan untuk menendangnya dengan menggunakan tulang kering, sementara ternyata akhirnya terbongkar trik yang ada di perguruan tersebut. Konon menurut penjelasan Beni Yosa bahwa tendangan yang memang terlihat seperti tendangan menggunakan tulang kering, faktanya itu menendang dengan menggunakan daging atau otot yang di sebelahnya tulang kering tersebut, sehingga tidak merasa sakit. Mungkin itu yang diterapkan oleh perguruan silat Harimau Utara. Jadi semacam trik. Tidak cukup sampai di situ, yang membuat Beni Yosa ini tersinggung itu adalah dikatakan oleh salah seorang tim dari Cynthia Chandranaya di postingannya itu mengatakan bahwa Beni Yosa ini pernah kakinya itu cedera karena menendang benda keras. Kemudian sampai diurut oleh tim dari Cynthia Chandranaya. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya walaupun menendang menggunakan tulang kering, namun Beni Yosa pada saat itu tidak mengalami cedera karena dalam pencak silat sendiri itu diajarkan dan dilatih tentang bagaimana caranya melatih sebuah kekuatan tubuh atau dinamakan body conditioning. Jadi body conditioning itu adalah bagaimana kita mencoba untuk melatih kekuatan tubuh untuk menangkis serangan, untuk melepas serangan, sehingga kondisi tubuh kita tidak mengalami cedera. Karena sudah terbiasa dengan body conditioning tersebut, maka Beni Yosa pada saat itu tidak cedera. Namun konon itu dipaksa untuk diurut dengan menggunakan semacam ramuan gitu. Dan pada saat itu diurut dan di video, padahal kondisinya itu tidak mengalami cedera. Yang namanya diurut mungkin sakitnya itu karena diurut gitu. Dan pada saat itu Beni Yosa juga berkata dan menanyakan kenapa kok pada saat diurut ini kenapa di video gitu. Dia punya kecurigaan nanti akan dibandingkan dengan pesilat yang lain gitu.
Konon menurut pengakuan dari tim Cynthia ini hanya sebagai bahan dokumentasi saja. Fakta-fakta itu apa yang dilihat itu banyakkan editan. Salah satunya Beniosa juga mengatakan bahwa pada saat itu Beniosa bisa melakukan tendangan yang lebih keras daripada Cynthia Chandranaya. Namun yang namanya orang Jawa itu memposisikan dia sebagai tamu dan gak enak kalau untuk menendang lebih keras, maka menyamakan powernya dengan Cynthia. Namun walhasil ketika diedit, ketika dimunculkan videonya, terlihat sekali perbedaannya. Yang tendangan dari Cynthia Chandranaya itu diedit luar biasa sehingga seolah-olah sangat keras, sementara yang tendangan dari Beniosa ini biasa saja. Jadi ini yang memang terlihat sekali editingnya gitu loh. Jadi saya rasa jika kita ingin terlihat hebat dan juga kita ingin terlihat sakti, alangkah baiknya itu jangan dengan merendahkan orang lain, apalagi membandingkan dengan keilmuan orang lain. Saya rasa itu hal yang tidak baik juga, karena bisa menyinggung perasaan dan hati orang lain. Kemudian sampai begitu viralnya perdebatan tersebut, sampai akhirnya menunggu orang dari dunia persilatan ini menunggu klarifikasi dari Cynthia Chandranaya dan Mas Agus agar mau mengakui bahwa kesaktiannya itu adalah editan atau editing. Namun sampai saat ini berkali-kali mereka tim Cynthia Chandranaya ini melakukan klarifikasi, namun itu tidak satupun statement mereka yang mengatakan bahwa itu adalah editan. Mereka mengatakan itu adalah beneran gitu. Menendang itu beneran. Jadi itu yang membuat polemik ini terjadi, itu yang membuat geram dan murka banyak netizen karena menganggap itu adalah semacam kebohongan publik. Membuat video yang diupload oleh Cynthia Chandranaya ini banjir dengan dislike. Banyak orang yang tidak suka dengan video tersebut karena menganggap itu adalah semacam pembodohan publik, karena tidak mau mengakui dengan kesatria bahwa itu adalah editan. Kita lihat di sini video klarifikasi yang pertama ya, klarifikasi Cynthia Chandranaya itu 35.000 dislike dan 3.200 like. Jadi perbandingannya 3.200 like, 35.000 dislike. Kemudian video lagi yang diupload oleh Cynthia Chandranaya ini 14.000 posisinya dislike, 3.500 like. Kemudian video lagi tentang bagaimana menghancurkan benda ya, itu 23.000 dislike, 5.100 like. Kemudian menanggapi podcast Deddy Corbuzier, bahkan Deddy Corbuzier sampai membuat podcast untuk mengklarifikasi, untuk membahas tentang Cynthia Chandranaya yang kesaktiannya ini adalah sebuah editan gitu versi mereka itu. Namun tetap saja tidak diakui oleh Cynthia Chandranaya. Jadi di sini mengalami dislike sebanyak 43.000 dislike dan 4.200 like. Kemudian video berikutnya juga 12.000 dislike, 3.800 like. Bahkan Mas Agus akhirnya memberikan klarifikasi, juga meminta maaf, tetapi juga tidak mau mengakui bahwa itu adalah editing, sehingga dislike-nya tetap lebih besar, yaitu 13.000 dislike. Jadi saya rasa permasalahannya ini adalah masalah yang di kesaktian dari Cynthia Chandranaya yang selama ini digembar-gemborkan lebih hebat daripada ex-atlet atau daripada atlet, daripada tokoh silat yang lain, itu tidak terbukti sama sekali. Dan mereka tuh enggan untuk berkata bahwa itu adalah editing. Padahal sebetulnya yang namanya seorang pesilat itu harus memiliki jiwa kesatria. Kalau benar katakanlah benar, kalau salah katakanlah salah. Jadi semakin kita mengeles, semakin kita bersilat lidah, itu semakin banyak orang yang menilai, dan juga semakin banyak orang yang murka, semakin banyak dislike mengalir begitu derasnya. Jadi saran saya kepada tim Cynthia Chandranaya, akui saja bahwa kesaktiannya itu adalah hasil editing. Namun juga tidak semuanya adalah hasil editing. Ada juga yang bela diri murninya gitu kan. Yang editing sampaikanlah editing, yang bukan editing sampaikanlah bukan editing. Jadi terang benderang sebetulnya tidak perlu memberikan klarifikasi berkali-kali, cukup dengan statement seperti itu dan mohon maaf kepada seluruh praktisi bela diri khususnya MMA dan lain sebagainya. Selesai. Saya rasa praktisi ilmu bela diri seperti Harry Pras dan sebagainya insya Allah akan lebih legowo ya melihat seorang yang berani mengakui kesalahannya
dan juga berani berkata jujur apa adanya, maka mereka akan memaafkan dan akan bersimpati. Tidak akan lagi mengalir banyak dislike, yaitu insya Allah akan lebih berkurang jika Master Agus dan Cynthia Chandranaya itu mau berkata dengan jujur bahwa kesaktian mereka itu adalah hasil editan. Kesaktian mereka yang tidak bisa dibuktikan secara nyata itu adalah hasil editing. Cukup itu saja. Sehingga memberikan edukasi kepada banyak para pesilat yang lain agar tidak meniru adegan tersebut, karena bisa mencederai mereka sendiri gitu loh. Itu yang mungkin yang menurut saya salah satu solusinya, sehingga prahara ini itu tidak semakin besar terjadi. Prahara ini tidak semakin mencuat. Prahara ini itu sudah berakhir gitu loh dengan baik. Dengan semakin mengeles atau klarifikasi membuat pembuktian lain dengan live streaming kemudian lain sebagainya, itu tidak memberikan solusi selagi apa yang diinginkan oleh para praktisi bela diri itu tidak dibuktikan secara nyata. Saya rasa kita mau bersilat tidak seperti apapun juga akan semakin banyak mengundang dislike lagi. Bahkan klarifikasi juga kalau menurut saya itu aneh juga ya. Jadi ketika hasil klarifikasi salah satunya tim Cynthia Chandranaya itu mengatakan bahwa Cynthia Chandranaya itu adalah aset negara yang diakui oleh 100 negara yang lain. Masa di Indonesia tidak mengakui? Jadi sebetulnya sih kita mau menjadi besar tanpa harus kita meninggikan diri sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Buktinya di Indonesia banyak dislike, berarti kan ada sesuatu hal yang salah, yaitu masalah kejujuran, yaitu masalah pengakuan, yaitu masalah pembuktian. Kalau itu tidak bisa dibuktikan secara nyata kesaktiannya, maka akuilah bahwa itu editing. Bahkan konon menurut timnya juga mengatakan bahwa karena prestasi yang sangat luar biasa, Cynthia Chandranaya ini itu ditawari menjadi warga negara lain. So what? Mau berpindah ke warga negaraan itu bukan urusan kami sebagai pesilat. Kami adalah pesilat yang memang ingin meluruskan sebuah edukasi. Jadi yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan sampai ada sebuah kebohongan atau bohongan publik di sini ya. Bahkan tetap saja klarifikasinya itu mengatakan bahwa menghancurkan beton itu adalah real. Menghancurkan beton real tapi tidak bisa dibuktikan secara nyata. Sejauh ini tim Cynthia Chandranaya belum mengakui bahwa kesaktian yang sangat super itu yang mereka upload itu adalah hasil editing. Ya di sini saya sangat merasa prihatin ya dengan dunia persilatan. Efek dari kesaktian yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh Cynthia Chandranaya ini membuat praktisi-praktisi dalam dunia persilatan ini namanya itu kian meredup. Banyak konotasi negatif terhadap dunia persilatan akibat dari editing yang dilakukan oleh Cynthia Chandranaya ini, sehingga seolah-olah menganggap bahwa dunia pencaksilat itu semuanya editan, padahal kan tidak. Banyak juga keilmuan-keilmuan lain dari perguruan pencaksilat di Nusantara yang memang itu bukan hasil editan, yang itu murni menggunakan tenaga dalam, yang itu murni menggunakan pernafasan, yang itu murni menggunakan teknik-teknik bela diri yang sebenarnya. Jadi banyak juga yang menganggap mereka juga sama gitu, padahal kan tidak. Sangat memprihatinkan menurut saya. Jadi para sahabatku, kita harus bisa lebih jeli mensikapi fenomena yang saat sekarang sedang terjadi tersebut. Sebuah karomah itu ada, salah satunya wali-wali Allah diberikan keajaiban atau karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti juga salah satu pendiri dari pencaksilat Pagar Nusa atau Gus Maksum. Gus Maksum itu dulu ketika konser Iwan Fals itu beliau pernah mengerahkan ilmu tenaga dalamnya sehingga membuat termental ribuan orang yang pada saat itu sedang konser, namanya konser Kantata Takwa, atau vokalisnya adalah Iwan Fals. Pada saat itu Gus Maksum dimintai tolong untuk menjaga keamanan, dan beliau pada saat terdesak itu bukan karena bermaksud pamer. Gus Maksum atau pendiri Pagar Nusa ini menggunakan tenaga dalamnya sehingga membuat para penonton yang hendak naik ke panggung itu terpental, ribuan orang, ratusan orang terpental, dan itu berita yang nyata. Sebetulnya tenaga dalam itu ada, dan saya sendiri sebagai seorang pesilat yang mempelajari ilmu tenaga dalam, ya memang saya bisa berkata bahwa tenaga dalam itu ada. Namun tidak semudah itu untuk memenangkan orang lain dengan kondisi-kondisi yang memang sadar, kondisi-kondisi biasa itu tidak semudah itu.
harus mengalami beberapa fase-fase dulu. Namun tenaga dalam bisa dibuktikan kepada bangsa-bangsa gaib. Seperti orang kesurupan, saya sudah banyak sekali membuktikan orang kesurupan itu ketika kita menggunakan tenaga dalam, maka energinya mampu menghalau dan juga berinteraksi, membuat tidak nyaman bangsa-bangsa jin, gaib, setan perkayangan yang ada di tubuh orang yang kesurupan tersebut. Tenaga dalam atau energi ini juga bisa digunakan untuk menghalau segala macam bentuk santet, teluh, guna-guna, sihir dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa untuk pengobatan. Kalau di perguruan kami itu terapi tenaga dalam dengan menggunakan energi tenaga dalam murni kita itu digunakan untuk menyembuhkan atau mengobati sakit orang lain. Hakikatnya mungkin kata Gusti Allah, namun syariatnya adalah dengan ilmu warisan Nusantara ini. Ya, semoga saja kita bisa bijak mensikapi semua fenomena ini, baik yang percaya ya syukur, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi meyakini, karena saya sudah membuktikan dengan sendiri bahwa tenaga dalam itu ada. Namun bagi yang tidak percaya ya kembali kepada masing-masing. Bukan urusan saya untuk memaksakan orang yang tidak percaya dengan tenaga dalam. Ya, mungkin salah satu efek dari editan ini. Mungkin demikian saja para sahabatku, para seluruhku. Salam persaudaraan, salam silaturahmi semuanya kepada seluruh pesilat-pesilat di Nusantara. Kita semua itu adalah sama, kita semua itu sedulur. Kita semua itu adalah orang-orang yang memang melestarikan budaya. Salah satu budaya itu adalah pencaksilat. Pencaksilat itu adalah budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Salah satunya adalah budaya-budaya yang dilakukan, yang diwariskan oleh Waliullah, Wali Songo. Salah satunya dengan seni pencaksilat. Semoga tetap lestari dengan marwah pencaksilat yang baik, yang mengedepankan kejujuran dan senantiasa mampu berkata jujur. Entah itu salah, maka akuilah salah. Jika benar, maka ya sampaikanlah sebuah kebenaran walaupun itu pahit. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.